Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, Menteri KKP nampaknya ngeles. Setelah dipanggil oleh Prabowo, ya nampaknya mau ngeles bagaimana? Nampaknya ini menyerah begitu kan, ya? Yang awalnya seolah-olah menolak, ya, atau menunda bagaimana pembongkaran pagar laut misterius itu yang dilakukan oleh TNI. Ya, coba kita baca ini. Soal pagar laut Tangerang, Menteri KKP ngaku kena gocek, ya, dikira penangkaran kerang, taunya pemagaran. Nampaknya Prabowo mau dibohongi begitu ya. Nampaknya Prabowo mau dibohongi sebagai seorang presiden. Ya saya kira tidak mungkin lah begitu. Prabowo bukan banyak orangnya, ada intelenya juga. Makanya perintah ya dari Prabowo terhadap TNI itu benar-benar dilakukan oleh TNI. Masalah Menteri KKP yang kemudian seolah-olah menegur ya jangan didengarkan dong ya. Nampaknya menyerah juga. Nampaknya menyerah juga. Atau jangan-jangan sudah ketakutan ya. Atau jangan-jangan takut kena peringatan atau reshuffle nantinya. Bisa saja. Ayo ngakulah ya. Ayo ngaku. Jangan ngeles sana sini begitu ya. Padahal itu sudah dicek oleh Menteri KKP ya. Sudah dicek. Semuanya sudah dicek di situ begitu. Tapi pada akhirnya kenapa kok beralibi seperti ini? Dan itu kan yang kita lihat. Makanya dengan ini ya saya apresiasi luar biasa lah kepada Prabowo begitu kan ya. Yang sebagai presiden dan bahkan menteri-menterinya ikut pada Prabowo ya. Tidak ada lagi yang kemudian tidak menolak terhadap apa yang kemudian disampaikan Prabowo. Nah, nampaknya para menteri-menteri itu setelah digertak ternyata akhirnya luluh juga. Sekarang ya Menteri KKP ini memberikan statement ya di depan publik ya, mengakui akan bekerja sama dan bahkan begitu kan ya, akan ikut juga untuk melakukan pembongkaran pagar misterius itu. Nah, setelah bertemu dengan Prabowo begitu kan ya, nampaknya ini yang akan menjadi catatan penting ya, bahwa di negara kita tidak boleh seenaknya siapapun yang punya kekuatan itu. Nah, kabarnya menteri yang paling kaya di situ adalah Menteri KKP ini. Yang paling kaya kabarnya begitu kan ya, kabarnya paling kaya di situ. Berapa triliun kekayaannya? Kalau nggak salah 2 triliun. Wow. Ngeri-ngeri sedap bos ya. Pada akhirnya ya seketika orang-orang yang kemudian muncul hari ini begitu kan ya, yang dianggap bahwa menjadi perlawanan terhadap Prabowo pada akhirnya tidak berani juga. Karena Prabowo hari ini dianggap kuat ya. Kita tunggu saja actionnya nanti ya. Coba kita baca, kirain buat nganggon bebek aja. Ini gimana ya? Saudara Menteri KKP apa sudah memberi kabar sama ya Mu'annas Alaidin ya, biar dia nggak kejang-kejang. Dia berhari-hari memposting bilang pagar laut ini punya nelayan. Juga ya Permadi Arya si Abu Janda itu dipanggil. biar nggak diumbar ya terus sana sini. Dan pada akhirnya kita tahu bahwa apa yang kemudian kita lihat hari ini, bahwa pagar laut misterius itu ternyata sudah ketahuan siapa pemiliknya. Zaman sekarang ya jadi menteri nggak perlu cerdas, yang penting nggak punya malu dan bermuka tembok. Ini komentar dari netizen. Nah, kritikan luar biasa. Jadi Menteri KKP ini sudah jelas-jelas di situ begitu, sudah menyegel ya. Kok masih ada bernuansa ditunda dulu, ini ada barang bukti. Nampaknya begitu kan. Nampaknya Menteri KKP ini inginnya lebih kuat dibandingkan dengan TNI. Saya juga terima kasih kepada TNI begitu kan ya, mendengarkan perintah dari seorang Prabowo. Kalau benar ilegal silahkan begitu kan. Jadi pada akhirnya ya saya akui 600 personel loh begitu kan ya. Ya semuanya tidak berkutik. Makanya kenapa Prabowo ini ya selalu di kabinetnya adalah para jenderal-jenderal itu. Karena apa? Karena mereka cerdas untuk menentukan arah-arah itu ya. Nanti mungkin akan kembali di era Soeharto. Bagaimana era Soeharto para jenderal di posisi-posisi strategis itu ya orang-orang TNI begitu kan. Itu saya kira punya kekuatan yang sangat luar biasa. Jadi coba kita baca lagi nih.
Penangkaran ya, kerang kok sampai 30 kilometer. Nelayan mana yang kuat duitnya pasang pakai eskalator? Betul. Betul sekali, betul betul. Jadi kalau hanya mengandalkan uang swadaya masyarakat, ya saya kira tidak cukup di situ. Kenapa? Itu membutuhkan ratusan miliar loh, ya. Beli bambu dan kemudian apa namanya, menyewa eskalator di situ. Wah, itu sudah berapa miliar? Jadi pada akhirnya ini sudah terbongkar satu persatu. Apakah tidak ada lagi rakyat Indonesia yang profesional, beretika dan berkarakter dan bermoral sehingga orang ini dipilih jadi menteri dan menolak ya, membangkang melaksanakan perintah presiden. Nah, setelah dipanggil oleh Prabowo ya, begitu kan ya. Maka Menteri KKP ini mungkin sudah satu suara dengan Presiden, sudah satu suara dengan TNI. Bahwa pagar laut misterius itu, ya, itu sudah ilegal, ya. Ya, makanya kalau sudah seperti ini, ayolah kita sadari bersama, ya jangan sampai terjadi lagi seperti ini. Saya apresiasi luar biasa kepada Prabowo, kepada Menteri KKP, kepada kepada TNI yang sudah bersatu hari ini membongkar habis-habisan itu. Ternyata benar apa yang disampaikan Said Didu. Ketika Said Didu bersuara pada 2 bulan yang lalu, tapi masyarakat tidak begitu percaya. Malah pemuja-pemuja Jokowi justru mengkritik habis-habisan Said Didu. Ini kan ngeri, Mas. Ini kan ngeri. Ternyata kepanikan sekarang ini sudah terungkap, ya, sudah terungkap. Jadi, ya mau bagaimana lagi kalau sudah seperti ini, ya? Akhirnya saya memandang begini. Ternyata di negara kita begitu kan. Coba cek di sekeliling kita, di laut-laut kita begitu kan, ya. Apakah itu sudah dikuasai para konglomerat atau oligarki yang punya kepentingan besar ingin menguras kekayaan alam Indonesia saat ini? Coba ceklah saja begitu. Ya, PSN perlu dievaluasi, ya. Perlu evaluasi. Makanya Pak Airlangga begitu harus benar-benar mengevaluasi bagaimana PSN Peak ini begitu kan ya. Jangan-jangan ada sesuatu di situ. Jadi saya kira dengan adanya seperti ini, ayolah kita sadari bersama bahwa ya orang-orang yang punya kepentingan besar ya ingin meraup kekayaan alam kita begitu kan ya, maka ini akan menjadi tantangan ke Prabowo. Kabarnya begitu kan, pendapatan negara saat ini berapa? Ya kalau kekayaan alam sedikit begitu dibandingkan dengan pajak masyarakatnya. Coba kita baca ya. Soal pagar laut Tangerang, Menteri KKP ngaku kena gocek ya. Dikira penangkaran kerang, taunya pemagaran. Bahkan Menteri Kelautan dan Perikanan KKP begitu kan ya. Aduh, ini ada iklan ini. Ini Menteri Kelautan dan Perikanan KKP Sakti Wahyu Trenggono mengaku kementeriannya kena gocek pelaku pemagaran laut di Kabupaten Tangerang, Banten. Sebab dia mengira pagar laut yang dibuat dari bumbu untuk tujuan penangkaran kerang, belakangan diketahui tujuan pagar laut untuk reklamasi. Pernyataan itu disampaikan Sakti Wahyu Trenggono usai menghadap Presiden Prabowo Subianto ke istana. Wah, alibinya luar biasa ternyata ya. Makanya jangan ngeles dong ya. Padahal ya Menteri KKP dan KKP-nya di situ itu sudah diperintahkan sejak awal. Tidak mungkin mereka tidak tahu, Bos. Pasti dia tahu. Kenapa kok ngeles hari ini? Ya sebagai bentuk ya menjaga marwahnya sendiri di depan presiden. Bisa saja seperti itu. Jadi saya kira apa yang kemudian kita lihat hari ini ya Menteri KKP-nya sudah menerima begitu ya. Akhirnya mungkin sudah ada penjelasan sana sini dan akhirnya mungkin menerima. Apakah jangan-jangan tidak tahu atau bagaimana? Bisa saja tidak tahu, bisa saja ya begitu kan ya. Jadi bisa saja menyelamatkan diri sendiri. Coba kita baca ini. Banyak sekali komentar dari netizen. Trenggono memastikan pemagaran laut tersebut tidak berizin. Dia tegas menyatakan akan membongkar pagar laut tersebut pada hari Rabu ya 22 bersama TNI AL hingga Bakamla. Bahkan terungkap tujuan pelaku melakukan pemagaran laut ya sepanjang 30 km di pantai Tanjung Pasir, Kecamatan Taluk Naga ya Kabupaten Tangerang, Banten, tidak lain dan tidak bukan ialah reklamasi. Ternyata benar.
Ternyata terungkap apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan. Kenapa Anies Baswedan sejak dulu menolak soal reklamasi? Ternyata dampaknya pada nelayan loh, begitu kan ya. Dampaknya pada nelayan. Nelayan itu kalau mencari ikan masih putar sana sini menghabiskan berapa kilometer begitu kan. Kalau 30 meter berapa biaya yang kemudian sekali berangkat di situ. Dan itu kan melihat kesejahteraan masyarakat. Biar nelayan ketika berangkat langsung menangkap ikan. Tapi kalau ini dibangun reklamasi, maka para nelayan itu harus berputar dulu. Itu justru menghabiskan biaya nelayan. Jadi artinya apa? Artinya ya memang terbukti sosok Anies Baswedan sudah cerdasnya luar biasa begitu kan. Terbukti sekarang ini semua di pantai-pantai di pinggiran seolah-olah mau dijadikan mau dijadikan tempat reklamasi begitu kan ya, tapi pada akhirnya ini tidak bisa begitu kan ya. Ini harus melihat kesejahteraan masyarakat. Ini melalui teman-teman sertifikat bawah laut ya tersebut ya, Trenggono mengatakan bahwa proses pembakaran tersebut memang bertujuan untuk mendalkam ya ke lautan di dalam ya. Saya kira sudah jelas ya, posisinya ini tidak berizin dan bahkan ada sertifikatnya siapa yang mengeluarkan itu, dan inilah yang harus kita usut ya. Nanti di konten sebelumnya saya akan mengusut bagaimana pemilik ya SHGB ini, terus kemudian siapa yang memberikan itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.